Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nama PKS sudah mulai tercoreng ya, akibat ulah kader-kadernya. Ada salah satu calon anggota DPR ya, padahal ini sudah jadi tersangka ya, kemudian ini bisa dilantik, wow. Ini ada apa begitu kan? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ini menjadi tamparan kepada kader-kader PKS, terutama kepada PKS, di mana mereka melakukan nuansa-nuansa asusila yang kemudian dilantik menjadi anggota DPRD Kota Singkawang. Namanya Herman, ya disebutkan di sini dalam media itu. Makanya dalam media narasi ini kemudian kok bisa-bisanya begitu kan bisa dilantik, padahal sudah jadi tersangka. Di mana-mana ya orang yang menjadi tersangka itu sudah jelas bahwa dua alat bukti itu cukup begitu kan. Tidak mungkin seseorang itu dijadikan tersangka kalau tidak cukup bukti. Itu satu ya. Yang kedua adalah kok bisa lolos? Bagaimana ini dengan KPU ya? Seharusnya ini diwanti-wanti. Kita lihat saja yang namanya ya anggota DPR, anggota legislatif apapun begitu harus bersih dari segalanya. Kalau ini toh pada hakikatnya muncul ya dari beberapa narasi-narasi yang ada di media sosial, saya kira ini perlu digarisbawahi begitu kan ya. Ini perlu digarisbawahi siapa sih sebenarnya, apakah pernah melakukan itu. Dan bahkan ya seorang seorang PKS begitu kan ya, bahkan PKS sendiri begitu ya, memberikan statement akan memecat kader-kadernya jika melanggar itu. Nah, kenapa sampai sekarang belum ada reaksi yang begitu luar biasa begitu kepada kepada salah satu kader ini begitu. Saya kira ini harus benar-benar adil begitu kan untuk melihat realitas yang ada saat ini. Makanya di satu sisi pemilihnya banyak yang kemudian kabur begitu ya, pecah dengan Anies Baswedan, maka satu sisi ada kader yang kemudian menjadi lunturnya PKS ke depan ya. Salah satu yang menjadi indikator ini begitu kan ya. Banyak orang akan melihat itu begitu ya. Kok bisa-bisanya kader PKS? Ya, saya kira banyak begitu, tidak hanya kader PKS yang melakukan itu. Banyak dari kader-kader partai yang kemudian juga ya, partai-partai yang lain juga ada yang melakukan itu begitu. Ini dalam dunia politik bukan hal yang biasa begitu. Tapi bagaimana orang-orang yang kemudian begitu kan ya, orang-orang seperti ini jangan dikasih panggung. Itu aja sih sebenarnya. Ya jangan dikasih panggung begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa kalau ini benar-benar dikasih panggung, wah ini gimana kepada kepada kita begitu kan. Seolah-olah ada nuansa-nuansa di balik ini semua. Kalau semuanya dikasih panggung, saya kira ini akan kacau begitu ya. Akan kacau. Masa iya begitu seorang kader mereka sudah sudah menjadi tersangka kok bisa dilantik begitu, itu tidak boleh begitu kan ya, dalam apapun begitu. Kalau sudah jadi tersangka itu tidak boleh begitu. Nampaknya karena ini sudah dilantik begitu kan ya, si kader PKS ini dilantik, terus kemudian mereka ya biasa-biasa aja karena ini sudah dilantik begitu. Saya kira ini sudah aman. tergantung dari siapa yang kuat di situ begitu ya. Kalau memang nantinya tidak kuat, ini gimana begitu. Ini padahal ini sudah resmi dilantik. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya saya melihat bahwa ini harus ada pembelajaran kepada siapapun di situ begitu kan ya. Harus ada pembelajaran kepada siapapun, tidak hanya kepada kader PKS, ke yang lain juga harus ada pembelajaran. Orang-orang yang kemudian perbuatan asusila dan sudah jadi tersangka itu harus dibatalkan. Nah, ya sekarang ya di negara Konoha kan siapa yang kuat begitu kan. Siapa yang banyak uang, itulah yang kuat begitu. Tapi nampaknya dengan adanya seperti ini masyarakat sudah paham begitu kan ya. PKS sudah mulai tercemar dengan ada nama ini begitu. Nanti mungkin akan muncul yang lain di situ begitu. Coba kita baca komentar dari netizen ya. Biarin ya pakai jas dulu ya. Abis ini pakai baju oranye.
Ini apakah kasus ini itu benaran terjadi dan dia sudah terbukti bersalah? Ya, itu kalau kita melihat bukan soal bukti bersalah, itu sudah jadi tersangka. Yang namanya jadi tersangka itu adalah ya sudah ada alat bukti yang cukup begitu kan. Makanya di mana-mana kalau sudah jadi tersangka, mereka ada dua alat bukti yang cukup. Tapi reaksi dari PKS sampai hari ini begitu kan. Ya mana reaksinya begitu? Kok tidak langsung satset pecat aja begitu? Karena ini sudah menjadi tersangka. Inilah pada kenyataannya jangan biarkan ya hal-hal seperti itu dilakukan bagi orang-orang yang kemudian sensasi saja begitu. Padahal ini sudah berumur berapa begitu kan ya. Bagaimana tanggapan dari PKS? Ya kita tunggu saja begitu. Ya nampaknya PKS akan kecolongan dua kali begitu. Pertama, pemilih-pemilihnya ya ada yang bergabung kepada Anies Baswedan. Salah satunya. Yang kedua, dengan adanya kader yang seperti ini justru akan memperburuk bagaimana kader-kader PKS di daerah itu begitu kan. Itu satu. Apalagi ini sudah tidak menutup kemungkinan berita-berita ini akan diungkap kembali ya karena ini sudah tersebar. Ini bukan privat lagi begitu kan. Sudah tersebar kemana-mana. Saya kira ini yang akan terjadi nantinya begitu bagaimana para kader-kader PKS di situ harus hati-hati. Tidak hanya kader PKS, mungkin yang lain harus hati-hati begitu. Ya makanya saya sering ya menolak terkait dengan orang yang kemudian menjadi anggota legislatif seperti memainkan narkoba, seperti asusila, ya korupsi itu jangan dikasih panggung bagi kami. Tapi rata-rata di negara Konoha ya sama aja begitu, banyak di situ begitu ya. Tidak hanya partai ini partai itu, banyak pokoknya ya. Coba kita baca ini. Herman tersangka ya anak asusila dilantik jadi anggota DPRD Kota Singkawang. Tersangka kasus ya asusila anak perempuan usia 13 tahun Herman dilantik menjadi anggota DPRD Kota ya Singkawang. Pada saat pelantikan di Balairung Sering Kota kantor Wali Kota Singkawang, tersangka kompak didampingi oleh keluarga dan kuasa hukumnya. Herman sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan ya pencabulan anak di bawah umur ya pada Polres Singkawang. Namun Herman masih belum ditahan hingga hari ini ya malahan dilantik sebagai anggota DPRD. Kuasa hukum Herman sendiri menuding penetapan kalinya sebagai tersangka merupakan tindakan yang prematur dan tidak cukup bukti. Bahkan terindikasi adanya kriminalisasi. Wah, biasa begitu kan ya. Terkait pelantikan ya Herman ya status sebagai tersangka, Akbar menyebutkan tidak ada aturan dari Komisi Pemilihan KPU maupun dalam Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa tersangka tidak dapat dilantik sebagai anggota legislatif kecuali menurutnya jika terpidana ya berkekuatan hukum tetap. Padahal kalau kita merujuk dengan adanya catatan kelakuan baik kan masuk sebenarnya di situ begitu kan. Ini gimana KPU ya? Ini mangkir saat dipanggil. Polres Singkawang telah 2 kali memanggil Herman dilakukan pemeriksaan, namun tersangka tidak memenuhi keduanya ya dengan alasan sedang sakit. Saraf terkejepit. Di sisi lain, Polres di Singkawang berdalih belum bisa menahan Herman sebab yang bersangkutan tidak hadir. Saat dipanggil, namun kepolisian menegaskan kasus yang menyeret nama Herman yang akan tetap diproses meski tersangka ini telah dilantik sebagai anggota DPRD. Kuasa hukum juga telah mengajukan gelar perkara kasus GPK untuk meninjau kembali penetapan ya status tersangka. GPK telah dilaksanakan di Mabes Polri pada 4 September 2024 dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk kuasa hukum dan keluarga korban. Menurut kuasa hukum ya ada dugaan kriminalisasi dan rekayasa kasus. Ya biasalah begitu kan. Semuanya biasa ada pembelaan. Tapi sayangnya begitu, anehnya begitu kan ya. Ketika dia dipanggil, kabarnya dia sakit saraf kejepit. Ini gimana? Agak lucu begitu kan. Tapi setelah pelantikan, wah mereka terdepan begitu kan. Ini kan sudah ada apa di balik ini semua. Makanya proses hukum itu tetap dilanjutkan meskipun ya jadi tersangka dan sebagainya. Proses itu harus dilanjutkan ya, apalagi jadi tersangka. Ya kan jadi orang itu pihak kepolisian, pihak penegak hukum tidak mungkin kalau tidak ada bukti itu mentersangkakan orang. Minimal itu 2 alat bukti kan cukup begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.